Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Muhammad Arya Jasa dari kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2222111219 ingin menjelaskan mengenai materi Anwa al-Tafsir. Yang pertama adalah pengertian Anwa al-Tafsir. Anwa al-Tafsir adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada berbagai metode dan jenis penafsiran Al-Quran. Ini melibatkan sejumlah pendekatan dalam menjelaskan dan mengartikan ayat-ayat Al-Quran, termasuk tafsir yang didasarkan pada hadis, tafsir bil matsur, tafsir yang berasal dari pendapat atau analisis pribadi, tafsir bil al-rai, dan tafsir yang mengandalkan petunjuk atau simbol, tafsir bil isyarah. Yang pertama, pendekatan utama dalam penafsiran yang pertama adalah tafsir bil matsur. Tafsir bil matsur adalah penjelasan Al-Quran yang bersumber langsung dari Al-Quran itu sendiri, sunnah, perkataan sahabat, dan pandangan tabi'in terkemuka. Pendekatan ini menekankan pemahaman ayat demi ayat dan melibatkan penyelidikan terhadap ansar sebelum memberikan interpretasi. Kelebihan tafsir bil matsur. Yang pertama, saat menyampaikan penafsiran para sahabat, nabi, dan kaum tabi'in selalu menyertakan isnad, sumber-sumber riwayat, dan membandingkannya untuk mendapatkan penafsiran yang paling kuat dan akurat. Yang kedua, terdapat kesimpulan-kesimpulan tentang hukum dan penjelasan mengenai bentuk-bentuk i'rab, kedudukan kata-kata dalam kalimat yang menambah kejelasan makna ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, menyajikan ayat-ayat yang nasikh dan mansukh serta menjelaskan riwayat yang sahih dan yang lemah. Kelemahan tafsir bil matsur. Yang pertama, ditemukan banyak riwayat yang disisipkan oleh orang-orang Yahudi dengan tujuan merusak Islam melalui informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarnya. Yang kedua, terdapat upaya-upaya penyusupan kepentingan yang dilakukan oleh aliran-aliran yang dianggap menyimpang seperti kaum Syiah. Yang ketiga, tercampur aduknya riwayat-riwayat yang sahih dengan riwayat-riwayat hadis yang sanadnya lemah. Yang keempat, ditemukan banyak riwayat Israiliyat yang mengandung dongeng-dongeng yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tafsir bil al-rai. Tafsir bil al-rai adalah penafsiran Al-Quran yang melibatkan penggunaan ijtihad, keyakinan, analogi, dan pemikiran mufasir. Pendekatan ini mengharuskan penggunaan akal yang benar dan mematuhi prinsip-prinsip bahasa Arab, dalil-dalil hukum, serta memperhatikan asbab nuzul dan nasikh mansukh. Penafsiran ini muncul setelah generasi Nabi, di mana ulama terus berusaha memahami Al-Quran dengan menggunakan rasionalitas. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, tafsir ini berkembang seiring majunya ilmu pengetahuan dan interaksi umat Islam dengan peradaban Yunani yang menekankan penggunaan akal. Macam-macam tafsir bil al-rai. Ciri-ciri tafsir bil al-rai terpuji, meliputi kesesuaian dengan tujuan syariat, terhindar dari kesesatan, dibangun atas dasar kaidah bahasa Arab, dan memperhatikan kaidah-kaidah penafsiran penting seperti asbabun nuzul dan ilmu munasabah. Di sisi lain, tafsir bil al-rai yang tercela atau al-matsmum terjadi ketika penafsiran tidak memenuhi persyaratan tertentu, menyebabkan kesesatan dan kejahilan. Ciri-ciri tafsir tercela melibatkan ketidakmampuan mufasir, kurangnya dasar ilmiah, pengandalan pada kecenderungan hawa nafsu, dan mengabaikan aturan bahasa arah dan syariah sehingga penafsiran menjadi rusak, sesat, dan menyesatkan. Yang ketiga, tafsir bi al-isyari. Penafsiran dengan corak tafsir bi al-isyari dapat diartikan secara etimologi, yaitu al-isyari diartikan sebagai penunjukan memberi isyarat. Definisi lain tentang tafsir isyari adalah tafsir menakwilkan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan makna zahir ayat. Penafsiran dilakukan berdasarkan isyarat-isyarat yang ada atau yang sama dan dapat dipahami serta diketahui oleh orang-orang yang punya ilmu di bidangnya, punya ketakwaan yang cukup tinggi. Penafsiran melalui penakwilan terhadap ayat Al-Quran harus sesuai atau sejalan dengan makna lafz atau zahir ayat-ayat Al-Quran yang ditakwilkan dari beberapa sisi. Syarat-syarat tafsir al-isyari. Yang pertama, tidak bertentangan dengan makna lahir pengertian tekstual Al-Quran. Yang kedua, penafsirannya didukung atau diperkuat oleh dalil-dalil syar'i lainnya. Yang ketiga, penafsirannya tidak bertentangan dengan dalil syara atau rasio. Yang keempat, penafsirannya tidak menganggap bahwa hanya itu saja lah tafsiran yang dikehendaki Allah, bukan pengertian tekstual ayat terlebih dahulu. Yang kelima, penafsirannya tidak terlalu jauh sehingga tidak ada hubungannya dengan lafal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.